dapat, keselamatan yang kita dapat itu sungguh-sungguh tidak sebanding dan tidak terbayarkan dan tidak tergantikan oleh apapun, karena Kristus pemberi hidup. Maka kita kalau pengen hidup, pengen bahagia, pengen selamat, pertahankan dan juga jangan perjualbelikan doa-doa yang kita berikan, pelayanan, pemberian, pujian, kebaikan, seperti Kristus telah menjadi teladan utama bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para pastor, suster, bruder, frater, saudara-saudariku, para bapak dan ibu, serta anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, misa pada minggu ke-16 ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan, yaitu untuk bacaan pertama, hati-hati dengan manusia-manusia yang celaka. Bacaan kedua, hati-hati juga dengan gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin yang sesat, serta Injil justru menunjukkan kebalikannya. Kristus adalah gembala yang baik, yang lebih besar memberikan kasih-Nya dibandingkan hanya sekedar kelemahan ataupun juga istirahatnya dan tenaga, serta juga hal-hal yang lain yang menjadi lemahnya manusia. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat sore, berkah dalam. Dalam bacaan pertama, tadi yang saya sampaikan, lalu juga yang sudah dibacakan, celakalah gembala-gembala yang mencerai-beraikan atau juga yang tidak sungguh mendampingi para domba-dombanya. Dalam masa pandemi sekarang ini yang sedang susah pun, yang mengherankan banyak orang yang masih, entah itu pemimpin, orang pinter, atau orang kaya, atau siapapun yang dianggap sebagai lebih dari banyak orang, masih betul-betul mencari untung di atas penderitaan orang lain. Dengan harta, dengan uang, dan berjualan. Entah itu berjualan apa saja, dan terutama adalah kesempatan, obat, atau juga alat-alat dan sebagainya. Langsung bukannya sekarang turun, naik semua. Bahkan ada yang menyimpan banyak hal yang dibutuhkan orang. Kita bisa lihat siapa-siapa itu dan kita juga akan tahu. Lalu yang juga kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang seharusnya membantu bersama, bekerja bersama. Kita nggak usah pikir-pikir dulu suatu tempat. Tidak buat apa-apa tapi nyinyir. Saya yakin, maaf, orang Kristiani kalau juga termasuk dari kelompoknya dan tidak juga mengatakan yang sebenarnya, itu sama, pendukung-pendukungnya pun sama, cuma nyinyir, tidak berbuat apa-apa. Lalu banyak sekali yang sesuatu yang kritik. Luar biasa sebetulnya pemerintah sudah menjalankan dengan sehabis-habisnya, dengan sehebat-hebatnya, berjuang, tapi masih dengan kritik, hoax, dan mencari panggung ataupun juga kedudukan. Tapi juga sekali lagi tidak pernah berbuat sesuatu hal. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini sebenarnya yang ditakutkan bukan virus corona, tetapi ketidakpedulian sesama satu dengan yang lain. Ini yang lebih menakutkan sebenarnya. Banyak orang sebenarnya yang tidak meninggal karena virus corona. Walaupun kita percaya bahwa virus corona berbahaya, tetapi kembali lagi karena ketidakpedulian orang atau juga banyak kebohongan-kebohongan orang.
kepada sesamanya, itu yang menakutkan saat ini sebenarnya. Sepertinya tindihkan salib kita pada orang lain yang harusnya mendapat bantuan. Kita lihat di YouTube ya, kemarin saya kira banyak juga yang menjalankan itu kok. Kita nggak perlu tunjukkan, tapi banyak menjalankan itu. Ketika beli es tebu, harga cuma 5.000. Ibu itu membuat harga 5.000 dan dia baru laku hampir seharian cuma 4 gelas. Jadi paling-paling 20.000. Tapi yang beli ini tawar-menawar. Bukan tawar-menawar supaya turun, malah terbalik. Oh jangan 5.000 dong, 100.000 atau 200.000, 300.000. Bahkan yang laki-laki mengatakan, enggak ini harganya 500.000. Lalu dikasihkan uang 500.000, sampai kaget sekali orang ini nangis. Kenapa? Ini beneran? Iya. Jadi sebenarnya ini orang-orang yang sekali lagi banyak juga yang melakukan itu dan luar biasa. Maka lakukanlah sebenarnya saat ini tuh itu. Walaupun orang nanti juga dengan sakit dan sebagainya nggak jadi masalah, tetapi ketika banyak orang yang sudah bersama-sama menanggung penderitaan, bahkan juga peduli kepada sesama, ini sangat membahagiakan satu dengan yang lain, dan negara kita juga seperti itu. Lalu yang kedua, bacaan kedua, yaitu tentang gembala atau pemimpin-pemimpin yang sebenarnya jahat, yang sering-sering mengajarkan sesuatu yang sesat. Gampang ngelihat pemimpin yang jahat dan sesat itu gampang. Biasanya demi kelompok tertentu, demi politik tertentu, demi keyakinan tertentu, atau juga keuntungan pribadi. Dan isinya biasanya udah jelas-jelas memisah-misahkan, mengkotak-kotakan, tidak berbuat damai, mengadu satu dengan yang lain, kata-katanya keras dan kotor, mengelompok-ngelompok, dan terjadi perang atau juga fanatisme yang radikal. Kelihatan ini pemimpin-pemimpin sesat, pemimpin-pemimpin jahat, dan sekali lagi ini gembala-gembala yang tidak benar. Tapi Injil justru menunjukkan kepada kita orang-orang Kristiani, marilah kita membaca Injil, lalu kita juga betul-betul merenungkannya, sedangkan Kristus memberi contoh cinta kasihnya, ketaatan kesetiaannya kepada Allah, kebaikannya, salibnya itu lebih besar dibandingkan segala-galanya dan semuanya. Dia capek, dia tidak sempat makan, dia sungguh-sungguh sebenarnya berat, tetapi meluangkan segala-galanya, yang dikatakan salibnya, yang dikatakan semua itu disebut dengan kebaikannya dan cinta kasihnya melebihi dari yang lainnya. Kelelahannya, mungkin nyawanya, mungkin juga itu kesehatannya dan sebagainya. Ini luar biasa, ini adalah gembala yang sungguh-sungguh baik dan betul-betul pasti isinya rugi, isinya menderita, isinya sakit, isinya berkorban, bahkan dianggap salah, dianggap bodoh, dan tidak populer. Ini luar biasa, lebih itu kualitasnya. Maaf saudara-saudara yang terkasih, kita sering melihat, katanya kita pelayan, bahkan dikatakan pelayan 24 jam, tapi kadang-kadang ada ditulis, nggak di sini, di pastoran-pastoran atau mana, jam sekian sampai jam sekian tidak boleh mengganggu imam sedang istirahat, kalau ada apa-apa sedang, dan seterusnya. Kata 24 jam, siap kapan saja. Harusnya diganti, ada petugasnya. Kalau ada kematian mendadak, kalau ada apa-apa juga butuh sakramen dan seterusnya, harusnya 24 jam. Namanya imam. Kalau masih ditulis untuk tidak boleh ini dan sebagainya, lalu jam istirahat, jam tidur, ini nggak tepat. Jadi kita juga jangan sampai pelayanan-pelayanan yang kita buat itu sebagai dagang, cari untung rugi, atau juga dibayar
diganti, atau bahkan juga kita tidak bisa untuk betul-betul cinta kasih kita, kebaikan kita itu lebih besar daripada semuanya itu, segala-galanya itu. Itu Kristus. Lalu yang kedua, cinta kasihnya, kebaikannya, tenaga maupun juga segala-galanya itu jangan hanya skopnya kecil, dipersempit, diperluas, dikembangkan, diuniversalkan. Jadi bukan hanya untuk kelompokku, untuk keluargaku sendiri, atau untuk yang eksklusif. Yang diprioritaskan malah justru yang sangat membutuhkan. Jadi itu luas, cinta kasihku diperluas, diperbesar, tidak dibatasi oleh suatu kelompok-kelompok, keyakinan apapun. Cinta kasih lebih besar dibandingkan dan dikembangkan. Kita bisa saja kalau hanya berkorban berani hanya untuk kelompokku, hanya untuk keluargaku, untuk diriku sendiri. Di Kristus di sini tidak, bahkan serahkan nyawanya, bahkan harus capek, bahkan harus sakit, menderita, tidak enak. Tapi karena cinta kasihnya yang lebih besar diungkapkan dan disebarluaskan untuk banyak orang, untuk bangsa ini, untuk negara ini. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus adalah teladan utama. Jadi kita juga harus, orang-orang Kristiani, mengikuti Kristus. Mohon maaf, jangan hitung-hitungan, jangan diperdagangkan, dan jangan cari untung. Apalagi soal yang namanya baptisan ataupun keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Wah, cari untung, diganti dengan bupati, status kedudukan, diganti dengan popularitas, ketenaran, diganti dengan suami atau istri, diganti rugi besar. Itu sebetulnya sudah digantikan oleh Allah sehabis-habisnya untuk keselamatan hidup manusia dan pengampunan dosa kita. Dan sungguh kita tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa Tuhan. Jadi jangan mengatakan saya akan bertanggung jawab diri saya sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya bisa menyelesaikan semuanya, bahkan pengampunan itu dan seterusnya, itu karena kebaikan-kebaikan kita. Tidak, justru terbalik. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini, doa-doa kita, pelayanan-pelayanan kita, pemberian-pemberian kita, pujian-pujian kita, kebaikan-kebaikan kita, jangan diperdagangkan. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya. Apalagi kita mencari untung lebih dari itu semua. Harusnya lebih kita, karena cinta kasih kita lebih besar. Itulah kualitas Kristiani, kualitas pengikut-pengikut Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh seperti Kristus yang sudah lelah, sudah segalanya, bahkan dibunuh dan seterusnya, tetapi benar-benar hanya untuk karena kasihnya, cinta kasihnya lebih besar dari semuanya itu, dan mengalahkan segala-galanya dan menyelamatkan banyak umat manusia. Jadi baptisan yang kita dapat, keselamatan yang kita dapat, itu sungguh-sungguh tidak sebanding dan tidak terbayarkan dan tidak tergantikan oleh apapun, karena Kristus pemberi hidup. Maka kita kalau pengen hidup, pengen bahagia, pengen selamat, pertahankan dan juga jangan perjualbelikan doa-doa yang kita berikan, pelayanan, pemberian, pujian, kebaikan. Seperti Kristus telah menjadi teladan utama bagi kita semua. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.